Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suksesnya pengukuhan dan pelantikan pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah se-Jabodetabek. Kesuksesan pelantikan ini menandai semakin masifnya kebangkitan bangsa Nusantara dalam rangka menjaga sejarah mereka dan mempertahankan marwah sebagai sebuah bangsa. Sekaligus juga ini merupakan langkah maju untuk mendobrak perbudakan spiritual yang mengatasnamakan agama. Dalam konteks ini menjustifikasi menggunakan doktrin agama Islam. Masif indoktrinasi dan dogma yang disebar bahwasanya ada satu klan yang hijrah dari Yaman datang ke Indonesia lalu mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Lantas kemudian mereka menggunakan pengakuan tersebut sebagai privilege agar mendapatkan hak istimewa. Lalu kemudian mendongkrak status keluarga mereka pada kasta tertinggi, di mana umat Islam pada umumnya kastanya ada di bawah mereka. Dengan demikian pelantikan PWI-LS ini menjadi semacam pionir untuk mendobrak dogma dan indoktrinasi yang mengatasnamakan agama ini, terutama untuk menyelamatkan bangsa Indonesia, masyarakat muslim pada khususnya dari perbudakan spiritual. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa perjuangan yang sangat sulit itu? Tahukah engkau apa perjalanan yang mendaki lagi sukar? Sesuatu yang sangat rumit dengan resiko yang sungguh luar biasa, fakku raqabah, yakni membebaskan budak dari perbudakan. Tampak kita lihat di sini Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Gus Abbas dan kemudian Bapak Raden Haji Rhoma Irama atau yang disingkat dengan Rhoma Irama sedang berjalan menuju lokasi utama pelantikan dan pengukuhan pengurus PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sebagaimana yang terkonfirmasi, ini merupakan pelantikan pengurus PWI untuk kawasan Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya. Dan pelantikan ini dipusatkan di Markas Soneta, Depok, Jawa Barat. Pada video ini kita bisa melihat saat Bapak Haji Rhoma Irama atau akrab dipanggil Bang Haji, yang merupakan salah satu kasepuhan PWI Laskar Sabilillah, sedang menyampaikan sambutannya di atas panggung pelantikan. Membersamai beliau yakni para kiai, terutama segenap pengurus dan kasepuhan atau penasehat PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Tampak Bang Haji Rhoma Irama menyampaikan sambutannya dan menyampaikan penghormatan kepada segenap tamu yang hadir, para masyaikh, para kiai yang hadir pada kegiatan pelantikan tersebut. Saya menerima video ini dalam bentuk video handphone yang disebar di grup WhatsApp. Anda bisa saksikan, ini adalah saat atau detik-detik Bang Haji Rhoma Irama sedang menyampaikan sambutannya dan menyampaikan pesan-pesan penting tentunya. Mungkin pada konten yang lain kita juga bisa menyimak nantinya tentang pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Bang Haji Rhoma Irama tersebut. Juga ada teman-teman Forza, fans of Rhoma and Soneta, dan Laskar Sabilillah, semuanya saja rahimakumullah. Ini memang bukan acara tablik akbar.
Makanya ngansia kewa yang hadir. Ini adalah acara pelantikan. Nah, yang menarik buat kita simak juga adalah sempat Bang Haji Rhoma Irama menyumbangkan lagu beliau. Setidak-tidaknya dengan lagu ini, di balik seni ini ada kelembutan, ada kebijaksanaan, dan sekaligus motivasi untuk kita semua. Kita bisa simak di sini. Itu sedikit rekaman tentang video Bang Haji Rhoma Irama menyumbangkan lagunya, dan kita lihat video berikutnya adalah Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Panglima Tertinggi Laskar Sabirillah, yakni Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyaksi atau Gus Abbas Buntet, sedang bersama pengurus yang dilantik dan para kiai di atas panggung pelantikan. Ini sedang bersama-sama menghayati himne Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabirillah. Sampai di sini kami segenap pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabirillah beserta kader-kader dan keluarga besar mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Jabodetabek dan Laskar Sabirillah Jabodetabek yang telah sukses dilantik pada hari ini. Selamat mengemban amanah dan tugas sebaik-baiknya, yakni demi menjaga sejarah bangsa, kemuliaan Wali Songo, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kemudian marwah atau kehormatan bangsa Indonesia. Jangan lupa, kita merupakan masyarakat Nahdiyin yang senantiasa sejalan dengan ide dan gagasan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, sekaligus juga menjaga akidah dan paham ahli sunnah wal jamaah yang telah lama lestari di bumi Nusantara ini. PWI dan Laskar Sabirillah itu didirikan, dibentuk dalam rangka menjaga marwah dan martabat bangsa dan Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi bukan untuk kekerasan. Ormas ini dibentuk dalam rangka membantu pemerintah menjaga sejarah dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan pernah mau dibentur-benturkan antar sesama anak bangsa. Kendatipun ada sedikit insiden terjadi benturan di beberapa hal atau di beberapa momen, seperti di Karawang ketika itu oknum-oknum yang terafiliasi FPI menyerang kader-kader kita, atau di beberapa tempat misalnya di Bekasi juga mengganggu kegiatan PWI, sehingga kemudian Rizik Syihab yang terbiasa nantang-nantang ngangkat pedang, ngangkat senjata untuk ngajak berperang, akhirnya menimbulkan insiden yang sangat tidak kita inginkan di Pemalang, Jawa Tengah kemarin. Insiden tersebut tidak lepas dari gaya arogansi Rizik Syihab, Bahar Smith, yang selalu kemudian mengarahkan pengikutnya untuk ngajak perang, ngasah pedang dan lain sebagainya. Ada semacam agitasi kekerasan di atas panggung-panggung ceramah, orasi-orasi provokasi di atas mimbar-mimbar pengajian, guna untuk memanipulasi pengikutnya, yang dalam tanda kutip seolah-olah ada semacam pembiaran terhadap orasi dan agitasi yang tampak sekali sebetulnya melanggar undang-undang. Orang bawa golok, bawa pedang, bawa basoka, bawa celurit, bawa mandau di atas panggung atau mimbar, lalu menenteng-nenteng mengacung-acungkannya dengan senjata terhunus. Itu kan sebetulnya sudah melanggar undang-undang darurat sebetulnya. Tapi karena terjadi pembiaran, maka mau tidak mau akan memunculkan konsekuensi. Di antara konsekuensinya adalah benturan antar sesama anak bangsa. Ini mesti kita benar-benar pahami. Nah, poin penting yang hendak saya sampaikan kepada kita semua pada kesempatan kali ini adalah Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabirillah terbentuk bukan ujuk-ujuk,
Bukan sekedar karena pengen kumpul-kumpul dan ingin kongko-kongko. Tapi ada kronologinya, ada sebab akibatnya. Kita dihadapkan dengan sebuah fakta di mana ada sekelompok orang yang kerjanya mengklaim sejarah bangsa Nusantara. Bahkan tidak tanggung-tanggung, mereka menyimpangkan sejarah Wali Songo. Lantas kemudian mereka mengklaim sejarah Wali Songo, sejarah Islamisasi di bumi Nusantara. Lantas kemudian mereka mengklaim leluhur bangsa Nusantara, diklaim sebagai bagian dari keluarga mereka. Ini kan tidak sekedar klaim, tapi ada udang di balik batu. Ada maksud di balik klaim itu semua. Lantas kemudian mereka mengklaim sejarah bangsa. Bahkan simbol-simbol negara seperti lagu kebangsaan, bendera merah putih, lantas sampai kepada momen-momen penting kemerdekaan Republik Indonesia diklaim oleh klan mereka, yakni klan Ba'al. Seakan-akan ini adalah warisan dari keluarga mereka, warisan dari klan mereka. Dengan alasan itulah kemudian mereka membangun semacam doktrin bahwasanya mereka lah yang paling berhak mewarisi bumi Nusantara ini. Dan semua bangsa Nusantara ini layak untuk menjadi pengikut mereka semua. Ini kan aneh sekali, ini aneh sekali. Nah, ternyata klaim mereka tidak hanya berhenti sampai di situ. Tak sekedar sejarah bangsa, sejarah leluhur bangsa, atau momen-momen penting, sampai kemudian mengklaim pahlawan-pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Republik Indonesia ini pun diklaim sebagai orang yang dari klan mereka. Padahal bukan. Ya, jika pun benar tidak jadi masalah juga, tapi klaim ini dibangun berdasarkan sebuah kebohongan. Pahlawan-pahlawan yang mereka habibkan seperti Imam Bonjol misalnya, seperti Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya, dengan mudahnya mereka klaim, lantas kemudian mereka meracuni pikiran orang awam. Lantas kemudian mereka bangun doktrin, kamilah, para habaib inilah yang paling berjasa terhadap kemerdekaan Nusantara ini. Nah, setelah mereka membangun klaim sebagai kelompok yang paling berjasa, selanjutnya mereka kemudian akan mengarahkan umat untuk menjadikan mereka sebagai klan yang istimewa. Dan tidak tanggung-tanggung, mereka sampai mengaku sebagai keturunan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi klan Ba'alwi yang dulunya didatangkan oleh Belanda, diangkut oleh VOC dari Yaman, yang mereka tuh bekerjanya untuk Belanda, bekerjanya buat VOC. Lantas kemudian tiba-tiba hari ini merasa paling pahlawan di negeri ini. Lantas lebih fatalnya lagi mereka mengaku sebagai anak cucu Nabi. Mereka tahu betul kalau masyarakat muslim di Nusantara ini, di mana populasi muslim kita ini mayoritas di negeri ini, itu paling gampang dibodohi dengan doktrin keagamaan. Terutama terhadap orang-orang Arab atau orang-orang yang punya wajah seperti Arab, lantas kemudian mengaku sebagai anak keturunan Nabi. Nah, ini fakta. Dari konten ini saya hendak sampaikan kepada segenap bangsa Nusantara. Ini fakta, di mana kita dihadapkan dengan sebuah fenomena. Ada satu klan, namanya klan Ba'alwi, yang mereka ini datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, tapi tiba-tiba di kemudian hari, di zaman kemerdekaan ini, mereka kemudian mengklaim diri mereka paling berjasa terhadap kemerdekaan Nusantara. Lantas kemudian mereka mengklaim diri mereka merupakan anak cucu Nabi yang wajib untuk dihormati oleh masyarakat muslim di bumi Nusantara ini. Ini kan aneh sekali sebetulnya. Bahkan tidak jarang kemudian pengakuan sebagai anak cucu Nabi tersebut dijadikan sebagai alat eksploitasi terhadap umat. Anda bisa survei, terjadi pendawiran. Pendawiran itu istilah orang pesantren, di mana ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi atau habaib, ngaku-ngakunya datang ke pesantren-pesantren untuk meminta sumbangan ke kiai-kiai pesantren. Di mana permintaan sumbangan ini dilakukan dengan cara sedikit memaksa, dengan doktrin menjanjikan syafaat. Kalau nggak ngasih sumbangan, maka nanti diancam tidak akan mendapatkan syafaat dari kakek aneh. Bahkan kita pernah dihadapkan dengan sesuatu yang mencengangkan. Ada di sebuah persidangan, di muka sidang yang terhormat, di depan hakim yang mulia, ada orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi dalam darah aneh, mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian dengan pengakuan itu dia mungkin berharap bisa mempengaruhi putusan hakim.
atau vonis di pengadilan tersebut. Nah, ini kan sungguh luar biasa, sesuatu yang sangat memalukan. Dan ada fakta yang tak terbantahkan, di mana klan ini merasa kastanya lebih tinggi dari semua bangsa Indonesia. Coba antum-antum lah, anda yang membela Habaib sebagai cucu Nabi, yang membela Ba'alwi sebagai cucu Nabi itu, atau yang anda yang netral, masuklah kelompok mereka dan kemudian bergabunglah dengan kelompok mereka, lantas kemudian anda lihat kenyataannya. Semua bangsa Nusantara ini yang bukan klan Ba'alwi, bagi mereka kastanya ada di bawah mereka semua. Oke, hari ini siapa yang bela-bela Ba'alwi itu? Maukah anda, saya tanya, maukah anda dianggap kastanya di bawah mereka? Maukah anda? Di zaman yang sudah semodern ini, yang kita menjunjung hak asasi manusia, ada sekelompok orang yang dengan pengakuan diri mereka sebagai anak cucu Nabi, merasa kastanya berada di atas semua warga bangsa Indonesia ini. Ini sungguh menggelikan sekali. Jadi kalau anda mau, ya sudah, anda akan menjadi budak mereka, di mana kasta anda di bawah kasta mereka. Coba kalau nggak percaya, anda coba lamar perempuan mereka. Mereka pasti haramkan itu. Siapapun yang menikahi Habibah, maka dia matinya su'ul khotimah, masuk neraka, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Itu kan doktrinnya. Loh, mengapa kita nggak boleh menikahi wanita dari klan mereka? Karena bagi mereka, mereka ada di kasta tertinggi. Kita ini nggak ada levelnya buat mereka. Ini kan bertentangan dengan ajaran universal. Bahkan bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Inilah yang disebut oleh Nabi kesombongan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran. Mentang-mentang Kiai Imad yang ngomong, mentang-mentang Suparman Abdul Karim yang ngomong, ditolak. Emang siapa Imad? Emang siapa Suparman? Kan begitu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, lalu merendahkan sesama umat manusia. Apa yang dimaksud dengan wa ghamtun nas? Ada orang yang dengan alasan nasab merasa dirinya lebih mulia daripada orang lain. Itu yang disebut dengan wa ghamtun nas. Fenomena ini sudah benar-benar terjadi di zaman ini. Orang-orang yang merasa dengan nasabnya dia lebih mulia daripada orang lain. Ini kenyataan sebetulnya. Nabi padahal sudah mengingatkan, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lamban amalnya, nggak ada karyanya, nggak ada ilmunya, ibadah malas, kerjaannya maksiat, lam yusri' bihi nasabuhu. Nasabnya tidak bisa mengkatrolnya. Nasab sehebat apapun nggak bisa mengkatrol seseorang. Kalau dia nggak punya apa-apa, otak nggak pinter, kerjaannya maksiat, nggak bisa. Ini sabda Nabi ini. Makanya Nabi sampai menegaskan, karena menghadapi fenomena orang Arab yang asobiyah, yang kesukuan, yang terjebak pada feodalisme, kasta-kastaan. Lantas kemudian Nabi bersabda, la fadla li'arabiyyin ala a'jamiyyin, wala li'ajamin ala a'rabiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab dengan non-Arab. Begitupun sebaliknya. Tidak ada kelebihan orang non-Arab terhadap orang Arab. Wala li ahmaro ala aswada, wala li aswada ala ahmaro. Tidak juga ada kelebihan orang yang kulitnya merah atau putih dengan yang kulitnya hitam. Begitupun sebaliknya. Tidak ada kehebatan orang yang kulitnya hitam atas orang yang kulitnya merah atau yang kulitnya putih. Illa bittaqwa, kecuali hanya ketakwaan. Ini kan ajaran Nabi. Nah, ajaran Nabi inilah kemudian yang dirusak oleh kelompok-kelompok yang sangat feodal ini, yang merasa mereka lebih mulia daripada orang lain. Sampai-sampai Nabi mengingatkan kepada Fatimah, kalaupun Fatimah mencuri, aku yang potong tangannya. Nggak ada yang namanya keturunan Nabi itu yang kebal hukum. Nah, ini keturunan Nabi bukan cuma ngaku-ngaku, cuma mencangkok saja, lantas kemudian merasa lebih istimewa daripada orang lain. Sampai-sampai Nabi bersabda, ya ma'syara Quraisyin, wahai segenap bangsa Quraisy, kata Nabi, la ughni ankum minallahi syai'a, saya Muhammad nanti di hadapan Allah tidak bisa menolong kalian sedikit pun, kecuali kalian semua bertakwa. Ini bangsa Quraisy, bangsa Nabi sendiri dikatakan sedemikian rupa. Ya Safiyah ammata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Safiyah, bibinya Nabi,
la ugni anki minallahi syai'a. Saya ponaan bibi, kata Nabi, nggak bisa nolong bibi sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya Abbas, wahai Abbas, pamannya Rasul, la ugni anka minallahi syai'a. Saya paman tidak bisa menolong paman di hadapan Allah kalau paman tidak bertakwa. Ya Fatimah, wahai Fatimah, putri Nabi sendiri, la ugni anki minallahi syai'a. Saya bapakmu pun Fatimah nggak bisa menolong engkau di sisi Allah kalau engkau tidak bertakwa. Lah lantas ada orang yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, lantas kemudian membangun klaim satu kaki Habib ahli maksiat lebih mulia daripada 70 kepala kiai. Habib walaupun ahli maksiat tetap dijamin masuk surga. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini doktrin siapa? Ini doktrin dari mana? Kok ada yang kayak gitu doktrinnya? Ini betul-betul tidak masuk akal. Apalagi membandingkan kaki Habib ahli maksiat dengan kepala kiai yang mengamalkan ilmunya. Belajar dengan satu Habib bodoh lebih baik daripada belajar dengan 70 ulama. Ini kan ajaran betul-betul menyesatkan. Ajaran yang nggak bisa kita tiru. Nah, ketika kita dihadapkan dengan ketidaknormalan, anomali yang bertentangan dengan kenyataan kebenaran, maka kita mulai mempertanyakan, benar nggak sih kelompok ini keturunan Nabi? Ternyata betul-betul melenceng. Mereka hanya mengklaim mencangkokkan nasabnya kepada keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan penelitian Kiai Haji Ahmaduddin Utsman Al-Bantani, satu berdasarkan catatan kitab nasab, ternyata mereka tidak bisa mengkonfirmasi catatan selama 5,5 abad lamanya. Bahkan 6 abad tidak bisa mengkonfirmasi kebenaran nasab mereka berdasarkan catatan kitab nasab. Begitupun berdasarkan studi histori. Kitab-kitab sejarah tidak mengkonfirmasi tentang keluarga mereka. Begitupun dari studi Rijalul Hadis. Leluhur mereka yang mereka katakan ulama orang hebat tersebut sama sekali tidak tercatat dalam studi Rijalul Hadis. Ditambah lagi berdasarkan ilmu saintik, yakni tes DNA. Ternyata DNA mereka sama sekali melenceng. Tidak sama dengan DNA asal-usul keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kita jadi paham. Ternyata benar mereka bukan keturunan Nabi. Tegasnya bangkitnya rakyat Nusantara membangun gerakan dan organisasi perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah untuk membantu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, meringankan tugas-tugas pemerintah dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, melepaskan anak bangsa dari perbudakan spiritual dan manipulasi sejarah serta ajaran Islam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.